Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Usfian di sini. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, dan jangan lupa bahagia. Setelah kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Selain berkembang biak secara generatif atau dengan perkawinan, tumbuhan juga berkembang biak secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Cara perkembangbiakan tumbuhan selain dengan cara generatif atau dengan biji atau melalui perkawinan, tumbuhan juga berkembang biak secara vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Terus bagaimana ya caranya? Untuk perkembangbiakan secara vegetatif ini ada dua cara. Yang pertama, secara alami. Cara ini tanpa bantuan manusia. Yang kedua, secara buatan. Cara ini perlu bantuan dari manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif alami dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada fragmentasi, membelah diri, tunas, spora, geragih atau stolon, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, tunas adventif, dan rizoma atau yang sering kita sebut akar tinggal. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang pertama adalah dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memutus atau memotong bagian-bagian tubuhnya. Setiap potongan dari bagian tubuh tersebut akan menjadi individu baru. Contohnya yang terjadi pada tumbuhan Osciolatoria. Sedangkan cara vegetatif alami yang kedua adalah membelah diri. Membelah diri adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membelah dirinya menjadi dua bagian. Dan setiap dua bagian ini memiliki bagian-bagian tubuh yang sama. Dan setiap bagian tubuh tersebut akan menjadi individu baru. Contohnya yang terjadi pada tumbuhan bersel satu, seperti ganggang hijau dan ganggang biru. Masya Allah, Allah memang sangat luar biasa. Allah bisa menciptakan perkembangbiakan secara fragmentasi dan membelah diri. Apakah kalian bisa terbayang betapa luar biasanya Allah? Cara berikutnya adalah dengan tunas. Tumbuhan apa ya yang berkembang biak dengan tunas? Ya, nanas, pisang, salak, dan bambu. Cara berikutnya adalah dengan spora. Ini terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Kemudian dengan cara geragih atau stolon. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragih atau stolon ini adalah pegagan, rumput teki, eceng gondok, dan buah kesukaan Usfian, stroberi. Berikutnya dengan cara umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang mengembang sebagai cadangan makanan. Ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Yang berkembang biak dengan umbi batang, kentang, talas, ubi, dan gembili. Dan yang berkembang biak dengan umbi akar, wortel, lobak, dan singkong. Dan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, tulip, serta dahlia. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir adalah dengan rizoma atau akar tinggal.
Contohnya adalah lengkuas, kunyit, jahe, dan yang lainnya. Selain dengan cara vegetatif alami, tumbuhan juga berkembang biak dengan cara vegetatif buatan. Namun, cara ini sangat memerlukan bantuan kita. Lalu, bagaimana kita bisa membantu tumbuhan? Cara yang pertama yaitu dengan mencangkok. Cara yang kedua dengan stek batang maupun stek daun. Cara yang ketiga yaitu dengan merunduk. Dan yang terakhir yaitu menempel. Selanjutnya, tahukah kamu tumbuhan apa saja yang bisa dicangkok? Apa? Jeruk. Yes, jeruk memang bisa dicangkok. Contoh tumbuhan lain yang bisa dicangkok adalah mangga, kelengkeng, duren, jambu, dan yang lainnya. Sedangkan tumbuhan yang menggunakan stek batang adalah pohon mawar, singkong, dan dahlia. Dan yang bisa di stek daun, cocor bebek, begonia, serta lidah mertua. Berikutnya, tanaman yang bisa kita rundukkan, contohnya apel, melati, bougainville, dan stroberi. Dan tumbuhan yang bisa kita tempel dan kita sambung untuk memunculkan sifat yang baru, contohnya adalah durian, jeruk, rambutan, dan mangga. Manfaat mencangkok adalah menghasilkan tumbuhan yang baru dengan lebih cepat. Buah pada tumbuhan baru itu sifatnya akan sama dengan tumbuhan induknya. Berikutnya akan menghasilkan tanaman dengan lebih cepat dan lebih banyak. Sedangkan kekurangan mencangkok adalah akarnya tidak kuat sehingga tanaman itu mudah tumbang atau roboh. Terus tanaman itu mudah terserang hama. Berikutnya tidak ada keragaman jenis tanaman yang lainnya.